Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Sujono, STB saya 182371. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas besar saya, yaitu sebuah proyek aplikasi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama kita masuk ke halaman login. Yang coba saya run. Oke, dia masuk ke halaman login. Masukkan password admin login, masuk ke halaman utama. Yang dimana dia pada halaman utama ini terdapat beberapa tabel. Kurang lebih ada 8 tabel, 4 tabel di file, 4 tabel di menu. Dan terdapat 3 label juga. Untuk label penjualan mobil, judulnya, label tanggal, sama label jamnya. Kita masuk ke form pertama, yaitu untuk tambah data mobil. Seperti ini tampilannya. Kita coba tambah. Coba tambah. Primary key-nya sudah tersedia. Kita ganti jadi oke. Berhasil menyimpan data. Ini saya coba kita edit. Kita panggil dulu, ganti namanya, edit, data berhasil teredit. Oke. Kita lanjut ke form berikutnya, data pembeli. Kita coba tambah juga. Simpan, berhasil tersimpan. Untuk form ini ada dua form yang saya gunakan mouse click. Ini form pertama, mouse click, dan saya gunakan juga halaman reportnya. 2 halaman report saya gunakan untuk di form pembeli. Seharusnya nggak ada untuk form pembeli ini halaman reportnya, tapi halaman report untuk di form pembeli itu adalah sebagai uji coba. Tunggu, bakalan saya jelaskan. Di sini saya menggunakan lagi 3 label. 1 label utama, 2 labelnya lagi untuk jam sama tanggal yang berjalan secara real time. Saya coba masukkan sebuah data. Tanggalnya terserah, kita simpan. Data berhasil tersimpan. Kalau kita edit ke tempat 21, terus kita edit ini kode pembelinya menjadi 3, edit, data berhasil terupdate. Oke, form selanjutnya itu untuk faktur, itu untuk transaksi. Nah, di sini yang bakalan saya jelaskan. Jadi ini yang nantinya bakalan menjadi halaman utama untuk saya gunakan ke halaman reportnya. Karena ini adalah sebuah form yang paling banyak fieldnya, yang paling lengkap fieldnya, yang paling lengkap data-datanya. Makanya ini menjadi form utama saya masukkan tombol laporannya. Kenapa yang tadi saya sebagai uji coba, kenapa tidak langsung saya lakukan di sini? Karena takutnya nanti pada saat saya obrak-abrik di sini, data-datanya akan berubah-berubah dan akan membuat saya kacau. Jadi saya ubahnya di form pembeli dulu, baru saya aplikasikan ke form transaksi. Kita coba masukkan data baru. Nomor fakturnya terserah, tanggalnya juga terserah, kode pembelinya itu terserah, nama terserah. Kita simpan, data berhasil tersimpan. Ini juga menggunakan mouse click. Pada saat kita klik, maka data akan tampil, otomatis tampil di text file-nya. Kita coba edit nomor fakturnya menjadi 34, edit. Oke, data berhasil terupdate. Coba kita cetak.
Oke, kita cetak yang ini. Cetak. Oke, bisa. Selanjutnya saya masuk ke sini. Ini semua hanya menggunakan tabel. Daftar mobil, pembeli, faktur, dan transaksi. Semuanya hanya menggunakan tabel. Oke, untuk pengaplikasiannya saya rasa cukup. Saya akan menjelaskan listingannya mulai dari halaman loginnya. Yaitu untuk desainnya saya menggunakan satu button, 2 text field, 3 label, dan 1 icon. Untuk listing button yang dimana listingnya itu dikondisikan dengan menggunakan if else dengan isian jika username-nya itu berisian admin dan passwordnya juga itu berisian admin, maka dia akan bersifat true dan akan masuk ke halaman selanjutnya. Namun jika salah, dia akan menampilkan pesan password Anda salah, pesan kesalahan. Masuk ke home penjualan. Di sini terdapat tambah data mobil, tambah data pembeli, faktur, dan transaksi. Berhubung 4 tabel ini sama, jadi saya hanya menjelaskan salah satunya, yaitu form transaksi yang paling banyak datanya. Saya akan menjelaskan di sini. Saya buka dulu. Ya, oke. Untuk di form penjualan ini, dia hanya berisikan pemanggilan semua. Jadi dia berisikan new, nama tabelnya, nama fieldnya, kemudian di set visible true, maka akan menuju ke halaman berikutnya. Oke, kita lanjut ke form transaksi. Yang pertama di form transaksi itu ada sebuah import library-nya. Di sini ada banyak sekali library yang diimport. Untuk pertama ada set tanggalnya. Set tanggal yang diset secara real time, berjalan secara real time. Kemudian ada statement state-nya, ada connection code-nya yang ke database. Ada untuk result res dan library Jasper report dan Jasper print. Masuk di public transaksi, yaitu init components-nya, ada set jamnya, ada koneksinya, dan ada tabelnya. Tabel ini adalah pengsetan untuk data yang di database bisa tampil ke sini, ke tabelnya. Ini 2 label adalah label tanggal sama label jam. Nanti saya akan jelaskan. Oke, ini masuk ke label jamnya. Label tanggalnya tadi dia terset lewat sini dengan listingan di sini. Untuk jamnya itu di sini. Jadi jamnya ini akan berjalan secara real time. Kalau bisa masuk besarannya. Oh ya. Ini jamnya. Ini berjalan secara real time. Tanggalnya juga. Oke, dengan listingan seperti ini. Yaitu 0 yang distringkan, di new kan ke Java until date, atau library-nya yang import. Terus diintegerkan nilai jamnya, nilai menit sama detik. Dikondisikan lagi menggunakan if. Jika jamnya lebih atau sama dengan 9, maka 0 jamnya sama dengan 0. Begitu juga menitnya, detiknya juga seperti itu. Kemudian jamnya yaitu diubah atau diubah dari string menjadi ke integer. Masuk ke kelas koneksi. Sebelum kita membuat kelas koneksi ini,
pastikan dulu kita sudah membuat database-nya yang berisikan tabel-tabelnya dengan beragam macam fieldnya. Oke, masuk ke koneksi yang dimana dikondisikan dengan menggunakan try catch, dimana try-nya yaitu nama kelas drivernya, driver database-nya yang ini atau konektornya dipanggil namanya, kemudian dikoneksikan dengan lokasi di mana database itu berada. Ini JDBC MySQL 127 ini adalah nama servernya. Nama server ini. Nama server yang saya gunakan. Kemudian penjualan mobil adalah nama database-nya. Root sama yang kosong ini adalah password sama user sum. PHP MyAdmin-nya untuk MySQL-nya. Oke, statnya di statement untuk catch-nya dia hanya berisi pesan null. Jika connection-nya gagal, maka dia akan menampilkan pesan koneksi gagal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di tombol-tombolnya. Untuk tombol pertama yaitu tombol cari, yang dimana pada saat ada data transaksi atau data nomor transaksi saya isikan di sini, kemudian saya tekan tombol cari, maka otomatis data teks file yang berada di nomor faktur, tanggal, kode pembeli, nama hingga harga akan muncul secara otomatis berdasarkan sesuai data yang berada di database. Dengan listingan saya menggunakan try catch, yang dimana try-nya itu transaksinya yang diselect from kan, di mana nomor transaksi atau primary key-nya di get text kan, sehingga pada saat nomor transaksi terisi kemudian tekan tombol cari akan otomatis terisi ini mulai dari nomor faktur hingga harganya. Catch-nya default. Untuk button selanjutnya yaitu button simpan. Di sini saya menggunakan juga try catch, lagi-lagi try catch. Dengan perintah insert into transaksi ini adalah nama tabelnya. Nama tabel di database-nya. Values dimasukkanlah di situ isian-isiannya. Ada nomor transaksi, nomor faktur, tanggal faktur hingga harga. Dan mempunyai pesan jika datanya berhasil tersimpan, maka dia menampilkan pesan berhasil menyimpan data. Namun jika datanya salah atau datanya tidak tersimpan, dia akan menampilkan pesan perintah salah. Oke, masuk ke button selanjutnya, button edit. Ini hampir sama juga, sama kayak button simpan, hanya bedanya button simpan menggunakan insert into. Namun untuk button edit hanya menggunakan update transaksi set. Di situ saja perbedaannya. Selanjutnya sama semua. Oke, ini untuk Jasper reportnya atau halaman laporannya yang ini. Untuk Jasper reportnya di sini saya menggunakan parameter integer, parameter nomor yang diintegerkan. Kemudian integer nomor ini diinteger parse ke nomor transaksi yang digetexkan dengan string path-nya yaitu lokasi di mana Jasper report transaksi.jasper ini tersimpan atau berada di file mana. Seperti ini. Ini adalah lokasi di mana report transaksi.jasper tersimpan. Ini yang saya copy, kemudian saya masukkan ke listingan ini. Setelah itu saya panggil lagi nama report transaksi, namun bukan .jrxml-nya, namun yang .jasper-nya. Oke, parameternya saya menggunakan parameter yang sering digunakan yaitu hashmap.
Ini untuk kata no-nya, ini adalah query, kata kunci parameter agar bisa berjalan ke halaman selanjutnya. Jadi pada saat saya preview, di sini akan tampil sebuah perintah opsi untuk no-nya, kata no yang tadi saya buat. Jadi pada saat kita isi angka 2, 1, 3 atau angka berapapun yang sesuai dengan data yang berada di database, maka dia akan tercetak. Ini karena sudah saya isi, karena saya isi di formnya, jadi akan tampil cetakannya. Namun jika datanya tidak ada, maka data ini akan tidak muncul. Data yang saya akan cetak tidak ada, maka dia tidak akan muncul. Oke, lanjut ke try case-nya, yaitu dia menggunakan library Jasper Report sama Jasper File Manager yang sebelumnya, yang pada saat dikerjakan itu harus juga diimport library-nya agar bisa berjalan. Oke, di-catch-kan dengan perintah error. Kalau misalkan tidak bisa, maka dia hanya error. Lanjut ke button selanjutnya, itu button hapus, yang dimana hanya menggunakan perintah delete from transaksi, dimana yang di primary key kan lagi dipanggil. Jadi pada saat yang di primary key kan ini diisi, kemudian ditekan tombol delete, maka semua data-data yang ada di database, semua data nomor faktur, tanggal, kode mobil hingga harga sesuai dengan nomor transaksinya, maka akan terhapus dari database. Oke. Selanjutnya yaitu tombol report. Ini tadi yang saya jelaskan. Dia integer nomor, terus nomor yang diparsekan, parse ke integer. String path-nya yaitu sebuah lokasinya di mana Jaspernya tersimpan. Dia menggunakan parameter hashmap yang saya gunakan di sini dengan kata kuncinya no atau query-nya no. Menggunakan try catch yang berisikan sebuah library JR sama JP, Jasper Report sama Jasper File Manager yang akan otomatis terimport library-nya agar bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke mouse click-nya. Mouse click yang di tabel. Jadi di sini saya menggunakan mouse click ini. Saya panggil nama tabelnya. Nama tabelnya. Ini TBL mouse click. Nama tabel yang di sini. Ini namanya adalah TBL. Jadi dipanggil di situ agar dia bisa berjalan. Pada saat diklik akan tampil otomatis datanya di sini, di text field-nya. Diklik yang di bawahnya akan tampil lagi dengan perintah seperti ini. Yang dimana field yang berada di database-nya dipanggil lagi, nomor transaksi hingga harga yang diset text-kan dengan nama tabel yaitu TBL-nya, terus di get value dipanggil lagi nama tabelnya, terus di get selected row dimulai dari angka 0 kemudian di string-kan. Memang untuk database dia akan membaca data dari 0, 1, 2, 3, 4. Dia tidak mulai dari 1, namun dia memulai dari angka 0. Oke, untuk ini adalah tampilan untuk tabelnya, yang dimana ini nama awalnya, nama awal yang sesuai dengan nama di database-nya, nama file-nya, diubah atau dialiaskan menjadi nama seperti ini, yang sudah sempurna, yang tidak memakai lagi underscore, yang sudah memakai huruf kapital di awal. Oke, untuk captionnya, catch-nya bersifat normal, default. Java Swing-nya sebanyak ini. Jadi ini adalah tools yang saya gunakan. Tools saya gunakan sebanyak ini. Tools yang di sini.
Untuk tombol kembalinya saya hanya menggunakan perintah yang sangat sederhana, yaitu di mana halaman utama, halaman penjualan ini saya nyukan di button kembali sehingga dia bersifat true. Pada saat saya tekan tombol kembali, dia akan kembali ke halaman penjualan sehingga dia bisa berpindah. Oke, saya rasa cukup untuk form transaksi. Untuk faktur, mobil, dan pembeli saya rasa tidak lagi saya jelaskan karena semuanya sama, semua tombol-tombolnya sama, dan perintah-perintahnya juga sama. Untuk form lihat faktur, lihat mobil, lihat pembeli, dan lihat transaksi saya hanya jelaskan di daftar fakturnya. Jadi sini hanya menggunakan listing di mana hanya pemanggilan untuk sebuah tabel ini. Dia hanya berisikan sebuah pemanggilan. Lagi-lagi jangan lupa untuk memberikan koneksi untuk setiap form agar dia bisa terhubung ke database dengan nama sesuai dengan nama server, nama database, password sama usernya, SAM atau MySQL yang Anda gunakan. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, menggunakan nama alias agar data yang tampil di tabel yaitu dengan nama yang sempurna seperti nama ini. Jadi dia tidak akan lagi tampil dengan nama yang memiliki underscore lagi. Dia akan tampil dengan nama yang sudah dialiaskan seperti ini. Oke, hanya itu listingnya. Untuk lihat mobil, lihat pembeli, sama lihat transaksi juga sama. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Untuk report transaksinya di sini saya menggunakan library ini atau model seperti ini, yang saya tidak menggunakan kertas kosong karena saya agak malas juga untuk mengedit-ngedit tampilannya. Jadi saya hanya menggunakan library yang sudah ada memang di sini, di library-nya yang sudah di-add. Jadi pada saat untuk meng-add reportnya ini kita klik kanan di sini, kemudian new report wizard. Di sini layoutnya di sini sudah banyak tersedia, jadi tinggal dipilih saja. Kemudian kita next, kita masuk ke query-nya, ke fields-nya, ke grupnya. Nanti yang nama field di database akan terpanggil, kemudian finish, selesai. Seperti itu untuk pembuatan report wizard-nya. Sangat sederhana. Dan untuk libraries-nya jangan lupa juga untuk diimport ke dalam agar data-datanya yang dipanggil yaitu sukses. Seperti contohnya ini, halaman laporan atau report. Jangan lupa untuk mengimport library Jasper Reports agar dia bisa berjalan, dia bisa terpanggil. Untuk JDBC